Sebelum itu, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita cuci bahan. Dan yang pertama, di sini ada timun Jepang. Yang kedua ada cabai merah besar. Yang ketiga ada tomat. Yang keempat ada wortel. Dan yang terakhir ada daun bawang. Alat-alat yang digunakan ada trays, gunting, pisau kecil, peeler, sarung tangan, dan juga wadah yang sudah diisikan dengan air dingin. Pertama-tama, jangan lupa untuk memakai sarung tangan terlebih dahulu, supaya lebih bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi. Setelah itu, kita mulai dengan mengupas wortel menggunakan peeler, supaya wortel yang digunakan nanti memiliki penampilan yang jauh lebih bagus warnanya dibandingkan dengan wortel yang tidak dikupas karena akan menyisakan warna kecoklatan pada bagian kulitnya. Pertama, saya akan membuat garnish berbentuk bunga dari bahan kulit tomat dengan cara mengupas tomat dari bagian atas, kemudian melingkar mengelilingi seluruh bagian tomat sampai kulit tomat habis atau sudah dikupas hingga bagian bawah dan menghasilkan sebuah lembaran panjang. Pada proses ini membutuhkan ketelitian agar kulit tomat tidak terputus dan memerlukan kesabaran karena sedikit memakan waktu bagi yang belum terbiasa seperti saya. Setelah kulit tomat menjadi lembaran panjang, selanjutnya diputarkan atau dililit menumpuk hingga membentuk sebuah bunga. Untuk garnish yang selanjutnya masih berbahan dasar tomat, namun dengan bentuk yang berbeda. Pembuatan garis ini dimulai dengan mengukur dan membagi tomat menjadi 4 bagian yang sama, kemudian dibelah sesuai ukuran. Akan tetapi, proses pembelahannya jangan sampai mengenai bagian dalam tomat dan biji tomat ikut terpotong. Setelah terbuka, kita lakukan hal yang sama pada bagian yang sudah dibelah tersebut hingga menghasilkan bagian yang lebih kecil pada tengahnya. Selanjutnya, direndam dengan air dingin yang sudah disimpan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan terlihat lebih mekar. Untuk garis yang selanjutnya dari bahan wortel, saya akan membuat garnish berbentuk bunga seruni. Cara pembuatan garnish ini yaitu dengan cara membelah sedikit bagian ke arah dalam dan dilanjutkan pada sisi yang lainnya. Pembelahan ini dapat dilakukan beberapa kali, tergantung dengan besarnya diameter wortel tersebut. Pada garnish ini kita mulai dengan memotong wortel secara tipis agar dapat lebih mudah untuk diselipkan pada sela-sela bagian wortel nantinya. Proses pembuatan garnish ini hampir sama dengan garnish sebelumnya, yaitu dengan cara membelah sedikit bagian ke arah dalam, tetapi bagian yang sudah sedikit dibelah tersebut selanjutnya kita selipkan potongan wortel yang sudah dipotong tipis-tipis sebelumnya agar membentuk sebuah kelopak bunga. Jenis garnish selanjutnya berbahan dasar timun Jepang. Dengan timun Jepang yang pertama ini, saya akan membuat bentuk segitiga zigzag
yang nantinya akan berbentuk menyerupai bunga dengan lekukan kelopak. Pada garis ini, proses pembuatannya dengan mengukir bentuk segitiga, dan segitiga tersebut diukir menyatu hingga mengelilingi seluruh bagian timun tersebut. Kemudian, dapat diteruskan dengan cara memotong pola tersebut sedikit lebih ke dalam agar menjadi potongan yang diukir. Setelah terpotong, kita lanjutkan dengan sedikit mengupas bagian kulit timun, tetapi tidak sampai terputus, dan dilakukan dengan 2 kali hingga membentuk beberapa lapisan yang nantinya akan menjadi mekar setelah direndam dengan air dingin. Garnis timun yang selanjutnya akan saya buat menyerupai bentuk kipas, tetapi untuk garis ini perlu melakukan perendaman timun dengan air garam selama kurang lebih 30 menit agar nantinya timun tersebut dapat lebih mudah untuk dibentuk. Cara selanjutnya adalah memotong setengah bagian timun yang sudah dibelah menjadi tipis-tipis. Kemudian kita lipat ke arah dalam bagian timun yang sudah diiris tipis-tipis tersebut. Garnis berikutnya berbahan dasar daun bawang. Pada garnis ini akan saya buat menjadi garnis bunga dengan cara menggunting bagian daun bawang, menggunakan gunting hingga menjadi beberapa helai yang menyerupai kelopak bunga. Setelah dipotong-potong menggunakan gunting dan mendapatkan beberapa helai pada tangkai tersebut, selanjutnya dapat dilakukan perendaman dengan air dingin agar lebih terlihat bentuk bunga dari daun bawang tersebut. Bahan garnis yang selanjutnya adalah cabai merah besar. Bentuk pertama dari cabai yang akan saya buat adalah selai bunga dengan kelopak kecil-kecil. Pembuatan garnis ini cukup mudah, yaitu dengan cara membelah cabai menggunakan cutter. Membelah kulit cabai jangan sampai mengenai bagian dalam atau terkena biji cabainya. Kemudian, gunting bagian pinggir kulit cabai yang sudah dibelah tersebut. Gunting kecil-kecil dan tidak terlalu panjang hingga bagian ujung selesai. Pada garnis terakhir yang akan saya buat adalah bentuk bunga dengan kelopak yang panjang dan mekar. Dari bahan yang sama, yaitu cabai merah besar. Proses pembuatan garnis ini hampir mirip dengan garnis dari bahan cabai yang sebelumnya, yaitu membelah bagian kulit cabai. Akan tetapi, pada garnis ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Selanjutnya, dibuka dan tidak dianjurkan untuk mengenai bagian dalam cabai. Pembelahan kulit cabai kali ini memerlukan kesabaran dan tingkat hati-hati, karena pada proses membelah bagian kulit cabai akan menjadi lebih kecil. Setelah bagian kulit cabai terbelah menjadi 4 bagian, kita masukkan ke dalam air dingin untuk merendam selama beberapa menit agar menghasilkan bentuk yang lebih mekar dari sebelumnya.